Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Budi Hernawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi manusia, tentang sistem ekskresi dan urogenital. Seperti yang kita ketahui, di dalam tubuh manusia itu saat metabolisme itu pasti ada barang sisa yang harus dibuang. Nah, nanti yang barang sisa yang harus dibuang itu nanti dibuang kemana? Itu melalui sistem ekskresi. Sebelumnya kita harus membedakan antara endokrin dan eksokrin. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem endokrin. Sistem endokrin itu apa? Jadi suatu sistem ini keduanya sama-sama ada glandulanya, ada kelenjarnya. Tetapi kalau yang endokrin itu tidak punya saluran khusus. Jadi dia tidak punya saluran khusus. Biasanya nanti hasil dari kelenjar endokrin itu akan melalui darah, ikut melalui pembuluh darah. Sedangkan eksokrin sama-sama dari kelenjar, tapi eksokrin itu punya saluran khusus. Kalau tadi endokrin tadi biasanya berupa hormon. Nah, kalau eksokrin itu nanti bisa dari zat-zat sisa yang tidak berguna sehingga harus dibuang, sama zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Kalau endokrin itu mesti digunakan oleh tubuh. Nah, nanti yang sistem eksokrin tadi dia punya saluran khusus. Nah, nanti kalau memang zatnya yang ternyata yang dibawa zat sisa, itu nanti akan dibuang melalui sistem ekskresi manusia. Bedakan antara ekskresi dan sekresi. Kalau sekresi itu nanti zat-zatnya masih digunakan oleh tubuh manusia sehingga tidak dibuang. Kalau sistem ekskresi itu mesti dibuang karena tidak digunakan lagi oleh tubuh. Di sistem ekskresi manusia ada beberapa, yaitu dari sistem paru-paru. Nah, paru-paru ini termasuk sistem ekskresi. Yang kedua adalah kulit. Seperti yang kita ketahui, di kulit itu ada yang namanya keringat. Nah, keringat itu nanti akan diekskresikan keluar. Kemudian yang nomor 3 adalah liver atau hepar. Nah, liver atau hepar ini nanti ada namanya kantong empedu. Ini bentuknya terbalik ya. Ini dalam posisi dari kita lihat dari belakang. Jadi di empedu itu dia akan mendelik bentuk di belakang atau di bawah dari liver. Kemudian sistem ekskresi yang terakhir adalah sistem dari urogenital, yaitu adalah ginjal dan kawan-kawannya, ada ureter, ada uretra. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nih, alat ekskresi, pembuangan pada manusia. Sehingga kata kuncinya adalah dikeluarkan. Paru-paru, zat yang dikeluarkan adalah CO2 dan H2O, air. Jadi saat kita menghirup oksigen, itu nanti akan dikeluarkan namanya karbon dioksida plus H2O. Kalau kalian nggak percaya ada H2O-nya, kalian bisa melihat pada cermin. Ada cermin, kalian hembuskan nafas ke situ, nanti mesti ada bintik-bintik air kecil-kecil yang tersisa di cermin tersebut. Itu buktinya di paru-paru akan dikeluarkan H2O meskipun jumlahnya sedikit sekali. Kemudian hati, di liver atau hepar atau hati, itu zat yang dikeluarkan adalah nanti disimpan di dalam empedu. Jadi empedu itu nanti punya kantong sendiri, kantong empedu. Kemudian yang ketiga adalah kulit. Nah, kulit
itu kemarin di sistem integumentum itu ada yang namanya kelenjar keringat. Nah, nanti untuk apa ekskresinya itu dia akan mengeluarkan keringatnya. Kenapa kok nggak minyak? Nah, minyak kan masih bisa digunakan oleh tubuh sendiri, sehingga nanti yang diekskresikan adalah keringatnya. Kemudian di ginjal, nah, ginjal tadi atau bahasa anatomi adalah ren, itu nanti zat yang dikeluarkan berupa urin. Jadi darah disaring, kemudian dari penyaringan itu nanti hasil akhirnya adalah berupa urin. Makanya ginjal ini fungsinya adalah filter dari darah. Paru-paru. Kita bahas pertama adalah paru-paru. Kita lihat di sini paru-paru. Paru-paru nanti zat yang dikeluarkan nanti berupa uap air dan karbon dioksida. Nah, kita punya dua paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, ini karbon dioksida itu merupakan hasil dari respirasi sel. Pas saat metabolisme sel itu saat oksigen kemudian nanti akan ditukar menjadi karbon dioksida plus uap air, dan nanti karbon dioksidanya nanti diekskresikan melalui paru-paru. Ini juga ada hasilnya adalah air. Nah, air ini nanti bisa dikeluarkan melalui ginjal atau melalui kulit. Nah, kalau paru-paru ini karbon dioksida plus uap airnya atau H2O-nya melalui paru-paru. Ini dalam sistem paru-paru, ini sudah dibahas di sistem respiro. Kita ulang sedikit. Jadi saat kita menghirup udara itu melalui rongga hidung, kemudian dari rongga hidung akan melalui laring. Jadi di sini ada dua antara faring dan laring. Kalau faring itu nanti dalam depannya F itu food, yaitu untuk makanan yang akan menuju ke oesophagus. Nah, kalau laring, laring ini nanti dia akan menuju ke trakea. Nah, bagian epiglottis inilah yang dulu saya katakan dia akan menutup dan membuka tergantung. Ini waktu saat makan ini, waktu isinya makanan, berarti dia akan menutup di bagian trakeanya sehingga bisa masuk makanan ke dalam oesophagus sehingga tidak tersedak. Sedangkan kalau semua udara yang masuk ini akan terbuka, akan masuk ke trakea. Setelah di trakea itu ada yang namanya bronkus. Nah, bronkus ini akan bersabang ke kanan dan ke kiri karena kita punya dua paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian bronkus ini seperti di pohon, dia rantingnya itu dia akan bersabang-sabang kecil-kecil menjadi bronkus, bronkiolus dan sebagainya, sampai di ujungnya ini nanti ada yang namanya alveolus. Nah, alveolus ini nanti ada anyaman antara kapiler darah sama kapiler arteri sama kapiler vena. Nah, di sini akan terjadi pertemuan atau pergantian. Kalau yang arteri ini membawa banyak oksigen, kalau yang dari vena ini dia akan membawa banyak karbon dioksida. Jadi yang karbon dioksida itu nanti ditukarkan dengan oksigen yang berasal dari saat kita mengambil napas tadi. Nah, zat sisanya tadi yang karbon dioksida nanti akan ditukarkan lagi keluar melalui hidung dan mulut juga bisa. Nah, darahnya ini tadi, kalau ini di sistem kardiovaskuler, jadi pertama dari nomor satu adalah saat dari ini ada jantung di bagian kanan, ada yang di bagian kiri. Yang bagian kanan dia ventrikelnya akan memompa darah ke bagian paru-paru.
Ini namanya arteri pulmonari. Ini satu-satunya ini arteri yang banyak mengandung karbon dioksida. Kalau cara menghafalkan yang gampang, arteri itu mesti yang keluar dari jantung. Yang masuk ke jantung itu adalah vena. Nah, yang keluar ini adalah arteri pulmonaris. Arteri pulmonaris ini menuju ke pulmo. Setelah ditukarkan dari pulmo, dia menuju ke atrium kiri. Nah, ini namanya adalah vena pulmonari. Jadi satu-satunya vena yang banyak mengandung oksigen adalah vena pulmonari. Kalau tadi arteri pulmonari yang satu-satunya arteri yang banyak mengandung karbon dioksida. Terus dari sini masuk ke ventrikel kiri, kemudian dibawa ke seluruh tubuh, terus nanti ditukar di metabolisme dan sebagainya. Hasil akhirnya akan dibawa ke vena. Nah, vena ini yang akan masuk ke dalam pembuluh, ke dalam jantung di atrium kanan, dan selanjutnya seperti tadi. Nah, pertukarannya di mana? Pertukarannya di paru-paru, ditukar karbon dioksida dengan oksigen. Kalau di tubuh karbon dioksida yang dipakai ditukar dengan karbon dioksida. Karbon dioksidanya nggak kepakai akan diekskresikan atau dibuang melalui paru-paru, kemudian dibuang melalui mulut atau hidung. Sekarang kulit. Kemarin sudah banyak dibahas di sistem integumen. Kita akan bahas sedikit lagi. Nah, kulit itu ada beberapa lapisan. Lapisan kemarin saya bilang ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, ada lapisan hipodermis. Nah, nanti di lapisan dermis ini kemarin banyak mengandung kelenjar-kelenjar, yaitu kelenjar keringat sama kelenjar minyak. Nah, nanti yang kelenjar yang akan dibuang, yang diekskresikan itu adalah kelenjar hasil dari kelenjar keringat, yaitu berupa keringat. Keringatnya ini dia akan dibuang melalui kulit. Dia punya saluran khusus sendiri, yaitu saluran untuk membuang keringatnya. Ini dibuang melalui keringat. Jadi gambarnya seperti ini, epidermis, dermis, subkutis. Ini ada sebaceous glandula, ini adalah yang kelenjar minyaknya, dia masih menempel pada rambut. Nah, ini ada kelenjar keringat, ada yang tipe ekrin, ada yang tipe apokrin yang seperti saya bilang kemarin. Ada yang ekrin yang banyak cairannya atau lebih jernih. Kalau yang apokrin yang lebih kental dan lebih berbau. Punya saluran sendiri menuju ke permukaan kulit. Ini gambar yang lain, ini epidermis, hair, ini sweat gland-nya yang tadi. Yang kelenjar keringatnya dia punya saluran sendiri akan menembus ke kulit. Ini yang gambar yang lain. Kelenjar keringat, nah terus akan melalui pori-pori keringat yang ada di kulit manusia. Kalau kemarin paling banyak yang paling berbau itu yang di dekat yang alat-alat kelamin. Terus kalau yang di dekatnya telapak tangan itu biasanya jumlahnya sedikit. Kemudian kalau memang ada keringatnya, itu keringat yang tipe yang ekrin, yang banyak jernihnya. Kelenjar keringat, hampir seluruh kulit terdapat kelenjar keringat, kecuali di mana? Di dasar kuku, batas bibir, di gland penis, dan di gendang telinga. Kelenjar keringat banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Ini yang tadi. Kelenjar ini dibagi dua, yang tipe ekrin dan apokrin. Yang di telapaknya itu paling banyak adalah yang tipe ekrin, sehingga bentuknya jernih dan tidak berbau. Kalau yang kelenjar sebasea itu menghasilkan sebum atau minyak. Kelenjar keringat ekrin
mensekresikan cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan beberapa mineral. Bentuk kelenjar keringat ekrin langsing kecil tadi bergurung-gurung dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya. Sehingga ekrin itu banyak terdapat di telapak tangan karena telapak tangan itu tidak ada rambutnya. Kalau kelenjar keringat apokrin itu biasanya di daerah lipatan-lipatan seperti di daerah ketiak, di bawah di puting susu, di pusar, daerah kelamin dan daerah sekitar dubur, sehingga keringat di situ cairannya menjadi agak kental, berwarna keputih-putihan serta berbau khas pada setiap orang. Ini kelenjar yang tipe apokrin. Sehingga sama Allah nggak dibikin kelenjar keringat apokrinnya ada di telapak tangan. Coba bayangkan kalau ada di telapak tangan, kalian salaman terus jadi kebauan, kan kasihan yang diajak salaman. Terus yang ketiga adalah liver atau hepar atau hati. Ini bagian hati. Dia saat ada pemecahan eritrosit, kemarin sudah disinggung sedikit tentang eritrosit. Eritrosit itu menghasilkan yang namanya isinya adalah hemoglobin. Karena eritrosit tidak punya nukleus, jadi dia umurnya terbatas, tidak bisa regenerasi. Nah, kalau eritrosit sudah tua, itu nanti akan difagosit, akan dipecah. Nanti zat-zat yang masih berguna dipakai lagi oleh tubuh, seperti asam aminonya. Nah, kalau yang tidak berguna seperti akan dibuang melalui empedu, saya lupa namanya, bilirubin. Jadi nanti eritrosit itu akan dipecah menjadi heme dan globin. Nah, nanti globin asam amino itu nanti masih dipakai kembali. Nah, kalau yang heme itu nanti isinya Fe dan bilirubin. Fe juga masih dipakai lagi. Yang bilirubin itu nanti akan dimasukkan di dalam empedu. Yang pertama jadi indirect menjadi direct. Nah, dari empedu itu nanti akan diolah, akan dikonjugasikan menjadi yang bilirubin direct. Nah, selanjutnya nanti akan dari empedu ini akan dibuang melalui duodenum, kemudian melalui saluran pencernaan, dan ada yang dibuang melalui saluran kencing yang akan dibuang melalui pipis. Nah, tadi yang pencernaan akan dibuang melalui feses. Ini hasil pemecahan Hb nanti akan membentuk pigmen empedu. Makanya kalau bilirubin tadi itu nanti pigmen empedunya dia akan berwarna kekuning-kuningan, sehingga pada saat bayi saat fungsinya masih belum sempurna, bilirubinnya masih harus segera dibuang. Makanya bayi itu nanti membuangnya melalui kulit, sehingga kulitnya kelihatan warnanya kuning. Nah, itu adalah pigmen bilirubin. Kemudian ini yang tadi ada yang hasil metabolismenya asam urat, ada urea, kemudian akan dibuang melalui ginjal. Tapi kalau yang di hati itu nanti ekskresikan melalui kemana? Diekskresikan ke empedu. Ini bagian dari hati. Hati itu ada dua lobus, lobus kanan, ada lobus kiri. Ini harusnya gambarnya empedu ini tidak kelihatan karena delik. Nama lainnya adalah gallbladder. Ini nanti ada ductus cysticus. Nah, ductusnya ini dia akan bermuara ke duodenum. Pada orang yang sakit di sini, seumpama ada batu empedu mengeras di sini, itu nanti kalau seumpama mengganggu salurannya ductus cysticusnya ini, terpaksa empedunya harus diambil. Padahal empedu ini salah satu fungsinya dia akan mengemulsikan lemak.
Sehingga kalau seumpama dia sudah diambil empedunya, otomatis lemaknya akan tidak bisa diemulsikan. Makanya kalau seumpama sudah diambil, itu nanti dietnya atau makanannya itu tantangannya adalah makan yang berlemak. Sehingga mulai dari sekarang kalau seumpama kalian ada keluhan di bagian dada perut bagian atas kanan, itu mungkin bisa kemungkinan adalah di bagian empedunya, bisa empedunya radang atau bisa ada batu. Nah, ciri-cirinya biasanya sering ada singkatannya kok, ada 4F40, 40 tahun, female, wanita, kemudian fertile, masih fatting, jadi gemuk, banyak lemaknya, kemudian dia fesesnya biasanya sering diare. Jadi 4F, female, 40, 40 tahun, wanita 40 tahun, kemudian fat gemuk, kemudian ada F yang lain adalah fesesnya dia sering BAB-nya seperti diare, warnanya kayak keputih-putihan, karena itu kan yang dibuang adalah lemaknya, jadi lemaknya tidak bisa diemulsikan. Ini yang gambar yang saya bilang tadi, ini adalah salah satu siklus eritrosit. Eritrosit isinya adalah hemoglobin, full hemoglobin, terus nanti ada globin dan heme. Globinnya asam amino, dia akan dipakai lagi. Hemenya nanti akan dipecah menjadi Fe dan biliverdin. Fe-nya dia akan disimpan di hepar menjadi ferritin, cadangan besi. Jadi kalau seumpama kalian anemia, itu bisa dicek juga kadar ferritinnya, karena ferritin ini nanti bahan penyusun dari hemoglobin. Anemia itu adalah penyakit yang kekurangan darah. Kekurangan darah yang mana? Kekurangan darah eritrosit atau hemoglobinnya ini. Biasanya hemoglobinnya ini, kalau hemoglobinnya rendah, otomatis oksigen yang dibawa adalah sedikit. Kalau oksigen yang dibawa sedikit, akan menjadi pucat. Bisa dilihat tangannya menjadi pucat, keputih-putihan, kemudian matanya yang di bawah mata ini akan menjadi pucat. Itu tandanya adalah kekurangan oksigen yang dibawa oleh hemoglobin. Makanya bisa dicek kadar ferritinnya, karena bahan bakunya hemoglobin adalah salah satunya ferro atau besi. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini yang biliverdin, ini yang bilirubin. Nah, bilirubin itu nanti akan dikonjugasikan di liver, kemudian dibuang. Ya, hijau-hijau ini adalah dibuang di bile. Bile itu adalah empedu. Nah, dari empedu nanti akan melalui duodenum, kemudian akan dibuang melalui feses. Ada yang nanti masuk ke pembuluh darah, kemudian disaring darah, dibuang dari urobilin menjadi urin. Kemudian fungsi empedu membantu kerja enzim pencernaan, karena dia akan menghasilkan sekretin yang kemarin di pelajaran digestif. Empedu akan mengabsorpsi air dan Na bikarbonat. Empedu encer sehingga pH meningkat, sehingga pH netral. Perlu ditingkatkan pH-nya karena ini saat keluar dari gaster, dia akan menuju ke duodenum, itu kemungkinan masih pH-nya masih asam. Nah, fungsinya empedu ini salah satunya meningkatkan pH sehingga pH-nya menjadi netral. Kemudian dia akan pengencer lemak. Kemudian dia membantu enzim lipase terkait dengan lemak. Kemudian dia termasuk bakterisida. Ini yang empedunya. Kemudian kita akan membahas tentang urogenital, yaitu renal atau ginjal. Renal dan ginjal. Renal atau ginjal itu nanti untuk sistem ekskresinya dia akan membuang dalam bentuk urin.
Jadi ginjal itu kalau di bagian tubuh manusia, ginjal itu adalah sebagai penyaring darah. Jadi nanti di dalamnya ginjal itu nanti ada yang namanya glomerulus, ada tubulus contractus proximal, ada tubulus contractus distal, terus ada capsula Bowman, terus ada tubulus collectivus. Dimana nanti di glomerulus itu dia akan menfiltrasi, kemudian setelah difiltrasi nanti airnya itu nanti ada yang direabsorpsi, kemudian akan diendapkan di augmentasi. Nah ini nanti akan diserap kembali yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian sisa-sisanya semua nanti di tubulus collectivus akan dikumpulkan, disimpan, kemudian nanti akan dibuang melalui ureter. Nah dari ureter nanti akan dari uretra, kemudian dia akan menuju ke kandung kemih, kemudian dia akan dibuang melalui uretra. Ini akan kita lihat gambarnya aja lah supaya lebih jelas. Ini seperti yang kita tahu, nanti dari metabolisme itu ada namanya, hasilnya adalah air. Air nanti selain dibuang melalui paru-paru, melalui kulit, juga melalui ginjal. Paling banyak akan membuang di ginjal. Kalau di kulit dia akan air dalam bentuk keringat. Kalau di sini dalam bentuk uap air. Kalau air di sini nanti akan bentuk urin. Kemudian nanti ada yang namanya hasil-hasil pemecahan dari asam nukleat, itu nanti ada namanya asam urat. Kemudian nanti ada yang asam amino, urea, zat-zat sisa metabolisme, ada urea, ada asam urat, itu nanti akan ikut dibuang melalui ginjal. Kemudian dalam bentuk urin. Nih, kalau belajar anatominya dulu, ini di ginjal manusia itu ada dua, kanan sama kiri. Kita lihat gambarnya ini kanan lebih bawah daripada yang kiri. Itu karena di bagian kanan ini ada yang namanya liver. Nah, livernya itu akan menekan posisi ginjal agak ke bawah. Memang sama Allah disengaja dibikin agak lebih ke bawah karena untuk tempat dari livernya ini. Kuning-kuning ini apa tahu? Kuning-kuning ini adalah kelenjar adrenal, atau dalam bahasa Indonesianya biasanya kelenjar anak ginjal. Itu letaknya ada di atas ginjal pas atau suprarenalis. Suprarenalis itu di atasnya ginjal pas. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti kacang merah. Memang bentuknya seperti ini. Terletak di bagian rongga perut. Jadi ini termasuk di dalam rongga perut. Ini gambarnya ini ususnya diilangi. Seharusnya gambarnya ginjal ini ada di bagian belakang, bagian punggung belakang ini. Sehingga kalau keluhan, biasanya keluhan nyeri pinggang di bagian belakang atas. Nanti di sebelah kanan kiri tulang pinggang, sehingga sering disebut buah pinggang. Ginjal sebelah kanan lebih sedikit lebih rendah karena terdesak oleh hati. Setiap ginjal panjangnya cuma 6-7,5 cm dan tebalnya 1-2,5 cm, dan pada orang dewasa beratnya kira-kira 140 gram. Coba bayangkan, ini cuma kecil sekali, ini 6 cm kali 1,5 cm, tapi fungsinya sangat vital sebagai penyaring darah manusia. Kalau ininya satu rusak masih bisa dikompensasi dengan satu ginjal. Kalau ini rusak tapi cuma sepertiga, masih bisa 2/3 masih aktif, itu masih bisa mengkompensasi untuk seluruh tubuh. Sehingga kalau seumpama ada yang namanya donor ginjal, itu bisa, karena memang satu ginjal bisa untuk mengkompensasi penyaringan seluruh tubuh. Coba dibayangkan cuma kecil segini dibandingkan dengan alat HD atau hemodialisa yang ada di rumah sakit, bentuknya besar sekali. Yaitu hemodialisa itu adalah mengganti fungsi ginjal di luar tubuh, sehingga fungsinya juga
namanya kalau dicuci darahnya. Kemudian dari sini setelah hasilnya tadi akan disalurkan melalui ureter dulu ya. Jadi dari ginjal, ureter kanan kiri, kemudian melalui kandung kemih. Ini kalau gambar kemarin, kalau ini cewek ya, kalau cewek ini ada uterusnya di belakangnya, ini adalah kandung kemihnya di depannya uterus. Sehingga kalau seumpama hamilnya besar, kandung kemihnya terdesak terus menerus, sehingga pada hamil besar sering terjadinya rasanya seperti belut pipis terus ya, karena memang terdesak dari uterus yang membesar. Kemudian dari uterus akan melalui uretra dan dibuang ke luar. Ini gambarannya yang lain. Ini ureternya tadi, kemudian ini urinary bladder, nama lainnya adalah kandung kemih. Kemudian dia akan keluar melalui uretra. Ini dari sistemnya ini nanti ada yang namanya arteri renalis. Nah, arteri renalis ini yang akan membawa darah yang akan disaring oleh ginjal. Nah, nanti setelah disaring ginjal, nanti bisa melalui ini pembuluh vena akan balik ke ke jantung kembali. Jadi nanti hasil selesai nanti akan dibawa ke ini untuk disaring. Ini fungsinya untuk apa? Ya, ini untuk store sementara dari urin sebelum dibuang. Kalau sudah penuh, nanti dia akan dibuang. Gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang lanjutannya menjadi ureter itu seperti ini. Ini pelvis renalis namanya. Terus ini ada arterinya, terus ada venanya. Nah, ini ada yang namanya medula, ada yang namanya korteks dari ginjal. Ini bagian luar itu adalah korteksnya, yang bagian tengah adalah medulanya. Kalau dibelah kemudian diperbesar seperti ini, nah ini adalah bagian korteksnya, ini adalah bagian medulanya, bagian dalam tadi yang bentuknya segitiga ini, seperti ini. Nah, nanti pertama-tama darah. Nah, darah ini nanti akan masuk ke yang namanya glomerulus ini. Ini sama, glomerulusnya ada di sini, ada di sini. Nah, dari arteri renalis masuk ke glomerulus. Nah, di glomerulus ini adalah fungsinya akan filtrasi. Kita lihat di gambarnya ini, glomerulus ini akan filtrasi. Nanti yang yang sudah difiltrasi nanti ada yang masuk ke bagian sini nanti untuk balik lagi ke arteri. Nah, kalau ada yang masuk ke dalam lanjutnya ini, yaitu tubulus proximalis, masuk ke dalam sini. Nah, di dalam tubulus proximalis ini kemudian nanti masuk ke ini, yang ke ascending ductus collectivus dan sebagainya ini. Kemudian nanti masuk kembali ke sini, ke atas. Kemudian akan masuk turun kembali akan di ductus collectivus yang di sini. Nah, di sini diapain toh? Nah, ini nanti akan disaring-saring kembali. Nah, di sini ini nanti akan terjadi yang namanya tadi reabsorpsi dan augmentasi. Ini gambaran yang lainnya. Nah, nanti sebenarnya kalau arteri aferennya ini jadi pertama ini masuk arterinya ini, kemudian arteri aferennya ini masuk ke glomerulus. Nah, di bagian sini nanti akan dilakukan filtrasi. Nanti ada darah yang dikeluarkan ke arteriole aferen, ada yang masuk ke dalam tubulus proksimal. Nah, ini arteri ini kemana? Nah, arteriole aferen ini nanti tetap mengikuti di bagian luar dari tubulusnya ini.
dia akan keluar, ini akan saling menyambung menjadi dengan vena. Ini gunanya untuk apa tahu? Nah, ini nanti ada beberapa zat yang lolos dari filtrasi tapi harus dibuang. Nah, itu nanti dia akan dikeluarkan melalui sini, langsung di pertukaran, langsung ditukar, dimasukkan ke dalam bagian duktus-duktus ini supaya untuk dibuang. Kalau diperbesar seperti ini unfiltered blood to glomerulus from body. Jadi dari tubuh masuk ke afferent dulu. Di sini disaring, terus ada yang keluar filter blood from glomerulus. Jadi ini sudah difiltrasi. Kemudian ada yang tetap yang masuk ke tubulus proximalis ini. Nah, ini darah kotor masuk, darah bersih keluar. Ini sudah disaring, ini yang belum disaring, terus sudah disaring, belum lulus. Kemudian ini gambarannya ke tubulus contortus proximal, terus turun ke glomerulus, turun ke lengkung Henle, kemudian nanti naik lagi, terus ini ke tubulus contortus yang distal, ini yang proximal, ini yang distal. Kemudian ke tubulus collectivus di akhir tadi, yang ending tadi, terus kemudian ke luar. Jadi penyaringannya banyak sekali tahapannya. Ini gambarannya, ini pertama disaring, terus ini yang afferent tadi, terus yang afferentnya tetap mengikuti di pinggir-pinggirnya. Ini juga kan, ini tetap mengikuti di samping kanan kirinya dari tubulusnya ini. Kemudian nanti akan terjadi pertukaran zatnya yang tidak berguna, yang sudah karena saking kecilnya dia tetap lolos filtrasi. Kemudian karena masih harus dibuang, itu dibuang melalui ini tadi. Nih, kalau disimpulkan langkah pembentukan urin seperti ini. Jadi pertama difiltrasi tadi di glomerulus. Jadi kalau ada pertanyaan di mana darah difilter pertama kali adalah di bagian glomerulus. Proses yang terjadi apa? Darah mengalir masuk ke glomerulus, terus darah mengalami filtrasi glomerulus. Kemudian contoh molekul yang diproses adalah apa? Ini ada air, ada glukosa, ada asam amino, ada garam, ada urea, dan ada amonia. Jadi nanti ada beberapa zat seperti ini, seperti urea, amonia ini yang nanti lolos filtrasi. Kemudian tahap selanjutnya di tubulus tadi, tubulus proksimal tadi, ada namanya reabsorpsi di tubulus. Nah, saat direabsorpsi ini terjadi difusi dan transport aktif molekul yang dari tubulus contortus proximal ke darah. Jadi seumpama ada yang zat-zat yang masih kebuang, misalkan ada glukosa, ada asam amino, ada garam, ada air yang lolos dari ini, yang masuk ke tubulus contortus contortus proximal ini nanti akan direabsorpsi kembali. Glukosa kan masih dipakai, asam amino masih dipakai, garam masih dipakai, sehingga akan direabsorpsi di tubulus contortus proximal. Makanya tadi yang gambarannya tadi, yang arteri yang efferent tadi, dia tetap mengikuti di samping-samping pinggir-pinggirnya tubulus contortus karena akan terjadi difusi zatnya ini. Kemudian setelah itu sekresi di tubulus, terjadi transport aktif molekul-molekul dari darah ke tubulus contortus distal. Kalau ini tadi dari tubulus balik ke darah karena masih dipakai di reabsorpsi. Kalau ini dari darah ke tubulus, jadi disekresi, dibuang melalui transport aktif. Apa aja toh? Ini jadi ada beberapa zat yang ternyata lolos saat difiltrasi dan dia masuk ke arterial yang efferent tadi. Contohnya adalah amonia, ion hidrogen, penisilin, dan asam urat. Dia harusnya kan dibuang, makanya nanti di tubulus
contortus akan terjadi yang namanya sekresi ini untuk membuang zat-zat ini. Kemudian terakhir nanti di bagian tubulus colectivus itu kalau masih banyak airnya, maka yang akan terjadi reabsorpsi air dari garam dan air. Kalau tadi di sini tadi yang di tubulus proksimal tadi ada glukosa, ada asam amino, ada garam direabsorpsi. Kalau di sini khusus air-airnya, sehingga nanti yang dibuang airnya tidak terlalu banyak saat menjadi urin. Terbentuk urin yang sesungguhnya air, garam, urea, amonium, dan asam urat ini tadi yang saat disekresi ini tadi harus dibuang. Isinya seperti ini. Kalau seumpama kita kekurangan air, seumpama minumnya kurang saat terjadi dehidrasi dan sebagainya, nah di bagian reabsorpsi air ini yang diperbanyak supaya airnya ini yang dibuang melalui urin tidak terlalu banyak, sehingga tubuh masih menggunakan air tersebut. Mekanismenya ini untuk mempertahankan homeostasis supaya tubuh tidak kekurangan cairan sehingga urin terbentuk sedikit. Kayak contohnya adalah saat kita puasa. Saat puasa kita kekurangan air sehingga saat pipis itu jumlah airnya sangat sedikit. Itu untuk melindungi tubuh. Kalau seumpama setelah buka puasa kita minum air banyak, kemudian pipisnya juga akan banyak. Ini sama dengan yang saat kita olahraga. Saat kita olahraga, kita berkeringat banyak sekali. Keringatnya itu kan termasuk air, ekskresi melalui keringat, airnya sudah diekskresi melalui keringat, sehingga air yang akan diekskresikan melalui urin akan dikurangi, sehingga pipisnya juga akan berkurang. Ini proses pembentukan ginjal di glomerulus itu nanti saat penyaringan pertama itu namanya urin primer atau filtered glomerulus. Komposisinya apa? Ada darah tanpa protein kaya zat yang masih berguna. Terus reabsorpsi yang pertama tadi di tubulus contortus proximal tadi itu namanya urin sekunder. Filtered tubulus, kalau ini filtered glomerulus, isinya tidak sama yang di atas ini, tanpa zat yang berguna dan ureum. Nanti diserap kembali. Zat-zat yang masih berguna ini masih direabsorpsi kembali, sehingga ini isinya dari zat tidak yang berguna. Terus ada augmentasi. Augmentasi adalah sekresi tadi. Tubulus di tempatnya di mana? Di tubulus contortus distal. Itu hasilnya adalah urin. Apa yang diaugmentasi atau disekresi itu yang dari darah menuju ke tubulusnya ini. Nanti ada yang ureumnya akan dibuang, ion K, ion H, ada keratinnya, asam urat barang tadi. Nah ini yang contoh lain, ini sekresi urin ini yang urin primer itu berarti cuma yang di glomerulus saja, urin primer. Yang lain adalah urin sekunder. Setelah direabsorpsi, diserap kembali apa aja? Glukosa, asam amino, ion-ion organik, dan air. Terus di lengkung Henle yang diserap apa? Ion natrium dan air. Di pembuluh distal diserap apa? Ion natrium dan air. Di pembuluh pengumpul isinya natrium, urea, air. Nah nanti yang disekresikan di pembuluh proksimal itu nanti ion H, urea, ion K, kreatinin itu nanti dibuang melalui ini sekresinya ini atau augmentasi ini di tubulus contortus distalnya, plus ion H plus NH. Ini kalau dari gambar, ini filtrasi, yang difiltrasi ini semua. Kemudian kalau ini yang keluar, berarti ini yang keluar. Ada yang masuk, kemudian akan turun. Terus ini H2O nya dia akan ke pembuluh darah. Terus ini sama. Terus ini nanti ada yang keluar seperti ini. Nanti ada proses filtrasi dan sekresi atau augmentasi. Jadi kalau augmentasi nanti dia akan dibalikkan ke tubulus contortus distal dari darah. Ini gambarnya sama. Ini gambar yang lain. Ini bentuknya seperti ini, melengkung semua ini. Nah ini yang hijau ini
kreatinin, antibiotik, diuretik ini kan di sini. Kemudian dia lolos, kemudian dia ini dimasuk, tetap harus dibuang, makanya di bagian ini distal contortus tubulus contortus distal ini tadi. Nah, ini yang hormon ADH-nya ini, hormon ADH ini nanti yang mempengaruhi H2O yang akan direabsorpsi di bagian tubulus collectivusnya ini. Ini sama filtrasi, reabsorpsi, terus sekresi, augmentasi. Terus ini yang kemarin di apa namanya, di repro pada pria ini adalah prostatnya. Nah, ini kalau seumpama terjepit, nah ini kan tidak bisa keluar urinnya. Ini kelenjar aksesorisnya. Prostat mensekresikan cairan alkalis, pH, fosfolipid. Ada bulbo uretralis. Ini banyak di apa namanya, di fungsi reproduksi. Normal prostat segini, prostat yang pembesaran seperti ini akan menutup. Terus ini kanker prostatnya akan menutup. Nah, ini stage-nya ada seperti ini, stage 1, 2, 3, 4. Semakin mana semakin berbahaya. Ini juga pembesaran pada prostat. Kalau yang ini adalah batu ginjal. Jadi kenapa kok ada batu? Berarti ada suatu pengendapan di bagian ginjal ini. Jadi kalau pertama mengendapnya kecil itu, kemudian banyak minum, akhirnya kan banyak air yang akan ikut dibuang. Nah, itu kan sebelum mengendap sudah dibuang. Nah, makanya sarannya adalah minumnya minimal 2 liter per hari air putih. Untuk apa toh? Nah, ini tadi biar supaya di bagian ginjal ini tidak sempat mengalami pengendapan batu. Kalau sudah mengendap batunya banyak, nah ini akan mengalami nyeri di bagian sini. Kalau keluarnya dari bagian punggung. Nah, ini kalau batu kecil-kecil masih bisa dibuang melalui urin, ya tinggal dibuang. Tapi kalau batunya sudah besar, nyangkut di sini, lah itu akan menjadi nyeri karena di sini di ureter itu akan menjadi mengalami peristaltik, sehingga akan nyeri sekali kalau pas kena itu. Nih, akibatnya kalau seumpama apa namanya, ini batu yang kecil-kecil yang sudah besar menyumbat. Nah, ini kan akan terjadi penyumbatan di sini sehingga akan urin tidak bisa mengalir dengan lancar sehingga nyeri. Ini contohnya, ini batunya di sini, lolos di sini masih bisa besar, tapi setelah sampai sini dia kejepit di sini karena ureter bentuknya salurannya kecil sekali. Makanya kalau semua masih kecil masih bisa lolos itu, untuk mencegah itu banyak minum air putih. Ini sama batunya. Nah, ini kalau apa namanya, refluksnya ini malah alirannya malah ke atas, itu berarti karena kerusakan pada bagian sini. Normal ini kalau ini adalah pyelonefritis, jadi peradangan pada bagian ginjalnya. Ini ginjal normal, ini yang polikistik, jadi ada kista-kista di ginjal yang tidak normal, mengakibatkan fungsi ginjalnya akan berkurang. Ini keadaan ginjal, ini yang kistanya nanti memang keluarnya biasanya di bagian belakang, punggung belakang. Terus ini yang lain, tadi yang merah-merah ini adalah yang glomerulonefritis. Jadi pada di sini ada yang namanya glomerulus. Nah, glomerulusnya ini yang mengalami peradangan. Ini glomerulus yang tadi yang apa namanya, menyaring darah tadi, dia mengalami peradangan sehingga inflamasi, fungsinya tidak seperti biasanya. Normal ginjal masih normal. Nah, ini gagal ginjal kronis. Nah, nanti lama-lama kelamaan kalau gagal ginjal itu semakin ini yang normal bentuknya seperti ini. Gagal ginjal itu semakin mengkisut, mengecil, kronis semakin mengecil sekali, jadi fungsinya menjadi tidak berguna. Ini normal pada rennya. Ini ada yang apa namanya, kerusakan, seharusnya proteinnya diserap kembali. Tadi saat di bagian di tubulus
kontratus yang proksimal tadi kan harusnya kan masih diserap. Kalau memang ada yang lepas harus diserap kembali kan. Sebenarnya kalau di glomerulus itu protein itu tidak bisa lolos ke saringannya. Nah, karena rusak itu akan membuang protein-protein yang ada, padahal protein masih dibutuhkan tubuh, sehingga nanti tubuhnya menjadi bengkak-bengkak. Karena salah satu fungsi protein adalah untuk menjaga supaya air di dalam sel interstisialnya itu tidak dari pembuluh darah tidak keluar ke interstisial. Ini laju filtrasi glomerulus, ini untuk mengukur normal tidaknya filtrasi glomerulus. Ini normalnya nih 1,73. Ini kalau sudah kerusakan seperti ini. Ini alat yang saya bilang tadi, ini adalah alat hemodialisa atau cuci darah, bentuknya besar sekali seperti ini untuk mengganti dari fungsi ginjal. Seperti ini. Nah, kalau seumpama ada yang namanya cangkok ginjal, ya cangkok ginjal seperti ini. Jadi dibikin baru di sini, yang lama tetap ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.